Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan baik dan selalu dilimpahkan rezekinya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita semua dalam keadaan selalu dalam keadaan dilindungi dan dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sekalipun hari ulang tahun PDIP, partai pemenang pemilu sudah 2 kali dan diperkirakan pada pemilu 2024 yang akan datang juga masih memenangkan pemilu, masih sebagai pemenang. Sekalipun sudah hampir seminggu yang lalu PDIP memperingati hari lahirnya ke-50 atau hari jadinya ke-50, dan di dalam peringatan itu Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP menyampaikan pidato yang kemudian banyak ditanggapi secara luas oleh berbagai kalangan. Dan hingga hari ini, per hari ini masih ada juga yang komentar tentang, menganalisa tentang berbagai hal, diantaranya adalah menganalisa menganalisa siapa calon yang sesungguhnya dipersiapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, calon presiden dari PDIP ya pada pemilu 2024 yang akan datang. Itu masih menjadi misteri, bahkan teka-teki, dan banyak pengamat mencoba meraba-raba dan mencoba menganalisis konten pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Salah satu yang berulang kali mengomentari pidato dari berbagai sisi itu adalah Rocky Gerung, sebagai seorang pengamat politik, sosial politik yang terkenal, yang cukup populer dan kritis, mencoba untuk menguak misteri dari calon PDIP atau calon capres dari PDIP yang dicoba dari PDIP yang melalui pidato Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 10 Januari yang lalu itu 2023. Nah, kawan-kawan sekalian, analisa beliau atau itu kita ambil dari portal Oposisi Cerdas yang dimuat tanggal 14 Januari 2023, Sabtu hari ini ya. Nah, jadi 4 hari yang lalu pidato itu oleh Ibu Mega kemudian dicoba untuk ini kembali oleh dari sisi yang lain tentang soal siapa sesungguhnya PDIP, Ibu Mega menyiapkan capres dari PDIP di 2024 yang akan datang. Baiklah, kita bacakan aja saudara sekalian. Pidato Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahun ke-50 PDIP menuai banyak tafsir dari para pengamat politik. Ada yang meyakini pidato tersebut sebagai kode pencapresan Puan Maharani. Ada yang menduga untuk Ganjar Pranowo atau bahkan ada nama lain. Salah satu yang diyakini pidato tersebut sebagai kode untuk Puan Maharani adalah Rocky Gerung, filosof yang kerap mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo itu, meyakini Megawati akan tetap mempertahankan terah Soekarno untuk memilih capres PDIP nanti. Dia mengatakan secara langsung bahwa tetap gak mungkin membatalkan ide Ibu Mega bahwa darah Soekarno melekat di dalam semua keputusan partai. Kalau itu yang sudah jadi semacam dogma politik PDIP. Ya sudahlah, artinya itu Puan memang disiapkan mau kalah atau gagal, terang Rocky Gerung. Lebih baik ke rumah ditempati sendiri daripada nyewa yang tiba-tiba nanti digusur oleh orang lain partai itu, sambungnya. Nah, kawan-kawan sekalian, ditambahkan bahwa dengan isu pemimpin perempuan yang terus diungkit Megawati di dalam pidatonya kemarin, menurut Rocky Gerung adalah pertanda jelas bahwa PDIP akan mencapreskan Puan. Ya memang kawan-kawan sekalian, di dalam pidato Bu Mega itu ada satu penggalan itu cukup
panjang mengulas tentang soal kepemimpinan wanita dalam konteks sejarah perjuangan bangsa maupun kepemimpinan wanita pada saat ini. Setidaknya juga dia menunjukkan bahwa dia bisa memimpin partai PDIP dan sukses memenangi pemilu dari beberapa kali dan memenangi pilpres capres yang dikemukakan, yaitu Pak Jokowi itu berulang-ulang atau 2 kali terakhir ini, dan sekali kadang-kadang mengambil contoh pada dirinya sehingga dan tokoh-tokoh perempuan yang lainnya, sehingga Rocky ini atau di kalangan yang lain mengatakan bahwa sebetulnya itu sudah menjadi indikator bisa membaca pikiran Mega tentang siapa capres dari PDIP yang akan datang, yaitu oleh Rocky mengatakan sebagai adalah berjenis kelamin perempuan, dan itu tidak lain adalah Ibu Puan Maharani yang Ketua DPR hari ini, yang juga sekaligus sebagai anak kandung dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang mewakili sekaligus sebagai terah Bung Karno di dalam darah Bung Karno dalam PDIP. Ini dijelaskan lagi bahwa Ibu Mega percaya diri sekali pada saat pidato itu, kata Rocky Gerung. Namun Rocky secara tersirat mengingatkan perihal elektabilitas Puan yang saat ini masih terhitung rendah. Karena itulah dia kemudian merumuskan pasangan yang dianggap cocok bersama Puan. Kalau ketidakcukupan elektabilitas Ibu Puan yang diperlihatkan, itu adalah berita baik untuk Prabowo. Sudah saya gandeng aja deh, selesai problemnya. Dan itu mungkin sekali akan terjadi, ujar Rocky Gerung. Jadi, saudara sekalian, Rocky Gerung juga di satu sisi kalau dia meyakini bahwa capres PDIP itu di Ibu Puan itu, Ibu Mega menyiapkan Puan Maharani, tetapi karena dilihat dari realitas hasil survei ya, itu masih sangat rendah ya, Ibu Puan, maka diperkirakan bahwa Ibu Puan Prabowo akan berpasangan dengan Ibu Puan. Jadi posisi PDIP kemungkinan ambil posisi kedua sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Prabowo mulai berupaya untuk sedikit-sedikit mengikuti jejak Nasdem untuk mulai membalelo dari kekuasaan lanjutnya. Menurutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah melakukan langkah radikal dengan mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan. Hal ini mungkin akan ditiru oleh Prabowo, yakni belak-belakan meminta izin Jokowi untuk berpasangan dengan Puan Maharani, kendati sang presiden disebut lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Rocky menilai Puan sudah banyak belajar mengenai kepemimpinan perempuan, apalagi karena selama ini selalu mengikuti Megawati. Bekal ini yang dinilai cukup untuk menempatkan Puan sebagai cawapres Prabowo. Ya. Kita belum baca, tapi kita sudah menduga ke arah itu, saudara sekalian, dan memang ada arus informasi yang kita bisa tangkap di luar sana, baru masih sayup-sayup juga, tetapi dugaan kita bahwa PDIP akan tidak mengajukan Ganjar, tetapi mengajukan Ibu Puan, tetapi dalam posisi wapres dari Prabowo, sekaligus untuk katanya untuk Ibu Mega memenuhi janjinya apa tulis kepada Prabowo beberapa tahun yang lalu, sekaligus Ibu Mega mempertahankan trust Soekarno untuk memimpin PDIP setelah beliau setelah Ibu Mega maksudnya. Ini berita baik buat Gerindra karena siap bergandeng tangan dengan Puan Maharani. Ada Prabowo dan Puan, tinggal diatur Puan atau Prabowo. Tentu mungkin dianggap Puan magang dulu dengan Pak Prabowo, jelas Rocky Gerung. Selanjutnya dikatakan bahwa lebih masuk akal memang Gerindra dan PDIP. Kan nggak mungkin PDIP bergandeng dengan P3 atau PKS untuk jadi tempat magangnya Mbak Puan. Yang paling mungkin adalah dengan Gerindra. Nah, demikianlah komentar Rocky Gerung yang dikutip dalam Oposisi Cerdas, portal Oposisi Cerdas hari ini ya di Twitter. Ya, kawan-kawan sekalian, demikianlah, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.